Kasus pembunuhan ini sangat rumit dan sulit terungkap. Setiap menemukan titik terang, malah makin membuat kasus ini semakin penuh tanda tanya. Sebenarnya, misteri apa yang ada di balik kasus ini? Dan inilah Chronicle of Evil. Suatu malam, orang-orang dan polisi mengerumuni sebuah rumah. Seorang pria diduga pelaku pembunuhan diseret dan ditangkap oleh polisi. Anaknya menangisi ayahnya yang dituduh sebagai pembunuh. Scene beralih ke seorang polisi bernama Choi Chan-sik yang mendapatkan penghargaan. Kepala polisi sangat bangga dengan prestasinya ini dan mungkin akan mempromosikannya. Di kantor, beberapa anak buahnya juga memberikan selamat ke Choi. Seorang detektif bernama Oh melaporkan tentang perkembangan kasus yang dia tangani. Oh lalu diminta membagikan beberapa voucher ke rekan-rekan polisinya yang lain. Seorang polisi bernama Dong Jae lalu dipanggil. Choi mengevaluasi kinerja Dong Jae yang terus menurun. Dia menyarankan ke Dong Jae untuk tidak memakai perasaan pribadi di dalam penyelidikan tiap kasus. Karena hal itu justru akan menghambatnya. Malam harinya, mereka merayakan keberhasilan Choi. Anak-anak buahnya juga memberikan penjepit dasi yang bisa digunakan Choi jika dia dipromosikan ke kepolisian pusat. Di malam itu, mereka semua bersenang-senang. Choi lalu diantarkan ke taksi karena atasannya ingin bertemu. Sempat tertidur sesaat, tapi saat bangun, Choi ini merasa ada yang aneh. Karena si sopir taksi ini salah memilih jalan. Choi meminta berhenti, tapi sang sopir malah semakin melajukan mobilnya. Mobil itu pun berhenti di sebuah tempat yang sangat sepi. Sang sopir lalu mengeluarkan pisau dan ingin membunuh Choi. Si sopir ini punya dendam ke Choi karena kasus yang dia tangani. Jadi, dia ingin membalaskan dendamnya ke Choi dan membunuhnya. Choi berusaha melawan, tapi pisau itu malah menusuk si sopir. Choi pun panik. Dia berusaha menelpon nomor darurat. Tiba-tiba, atasannya menelpon dan bilang bahwa Choi ini telah dipromosikan. Choi lalu mengurungkan niatnya melapor tentang kasus ini. Dia tidak ingin hal ini mengganggu karirnya yang sedang di atas. Dia lalu mengambil lakban dan menghapus semua sidik jarinya. Di jasad, di pisau itu, maupun di dalam taksi. Dia juga menghapus rekaman CCTV mobil. Jasad itu lalu dia tinggalkan begitu saja di sana. Esok harinya, orang-orang dibuat kaget melihat seorang mayat tergantung di kren di atas gedung. Dong Jae lalu menghubungi Choi dan melapor tentang temuan tersebut. Choi lalu pergi ke TKP. Dia bersama detektif Oh langsung melihat jasadnya. Choi pun kaget karena ternyata itu jasad sopir taksi tadi malam. Dia jadi sangat tegang ketika melihat ahli forensik mencoba mencari sidik jari pelaku. Choi lalu kembali ke tempat tadi malam. Dia masih dibuat bingung bagaimana mayat sang sopir bisa pindah ke kren di gedung tersebut. Sementara itu, Oh meminta Dong Jae memeriksa taksi korban untuk mencari petunjuk. Di dalam mobil itu, dia menemukan penjepit dasi dan yang dia ingat itu milik Choi. Tapi bukannya melaporkannya ke Oh, Dong Jae malah menyembunyikannya. Mereka lalu memeriksa bagasi mobil dan menemukan pisau berlumuran darah. Taksi itu pun mulai diperiksa lebih detail oleh tim forensik. Choi terus mengawasi dari kejauhan sambil berharap sidik jarinya tidak ditemukan. Lalu berita itu pun dengan cepat menyebar. Kepala polisi sangat malu atas kejadian itu karena TKP-nya tepat di depan kantor polisi. Dia lalu memerintahkan semua tim investigasi untuk menyelidiki kasus ini dan segera menangkap pelakunya. Saat konferensi pers, kepala polisi menyampaikan bahwa tim investigasi itu akan langsung diketuai oleh Choi. Di kantor, tim ini pun mulai menyelidiki tentang profil korban.
Nah, korban ini bernama Jung. Detektif O bilang bahwa pelakunya ini sangat hebat karena dia menghilangkan semua sidik jarinya dan bermain sangat rapi. Sampai-sampai tidak ditemukan satu petunjuk pun. Mereka lalu mulai memeriksa rekaman CCTV di area tempat taksi itu beroperasi. Semua CCTV di kota itu mulai dicek satu persatu. Choi melihat mereka dengan perasaan takut. Tiba-tiba, Oh melaporkan bahwa tim forensik menemukan sesuatu. Ahli forensik itu menemukan lapisan tipis kulit pelaku di sela-sela kuku korban. Dia yakin sebelum meninggal, korban ini sempat bertengkar dulu dengan pelaku dan tidak sengaja mencakarnya. Nah, dia meminta begitu Oh nanti menemukan orang yang dicurigai, DNA-nya nanti akan dicocokkan dengan DNA yang dia temukan. Sementara di kantor polisi, akhirnya taksi korban ini ditemukan di CCTV. Mereka pun mencoba mengikuti ke arah mana taksi ini pergi. Salah seorang polisi lalu melapor bahwa ada temuan baru. Detektif O langsung melaporkan hasil investigasi timnya ini ke Choi. Setelah melacak arah perjalanan taksi itu, tim ini menemukan bahwa ada penumpang di dalam taksi itu. Sayangnya, tidak nampak dengan jelas siapa penumpang itu. Tapi O yakin dialah pelakunya. Jadi untuk mengetahui siapa pelakunya, mereka akan memeriksa CCTV di rute taksi itu. Dan si Dong-jae langsung melihat ke arah Choi. Choi ini langsung pergi ke tempat di mana dia menaiki taksi itu. Dia melihat ke arah CCTV di jalan itu. Malam harinya, Dong-jae terus memikirkan tentang penjepit dasi itu. Tiba-tiba, detektif Oh menghampirinya. Oh ini melihat gelagat Dong-jae dan merasa dia tertekan. Dong-jae bilang bahwa kasus ini sangat rumit. Oh juga punya firasat ada kejanggalan di kasus ini. Choi kembali lagi ke kantor. Dia mencoba mencari kaset rekaman CCTV di saat dia menaiki taksi tersebut. Dia lalu berpura-pura melihat hasil kerja anak buahnya dan langsung mengambil kaset tersebut. Merasa semuanya sudah aman, tapi ternyata Dong-jae sempat melihatnya. Dong-jae lalu bilang ada satu rekaman CCTV di mana wajah pembunuhnya ini terlihat jelas. CCTV itu berada di dekat TKP. Jadi para polisi lalu disebar untuk mencari pelaku di dekat sana. Beberapa saat kemudian, Dong-jae menemukan pelakunya. Pria itu berusaha kabur dan polisi mengejarnya. Sialnya, para polisi malah kehilangan jejaknya. Semua personil disebar di sekitar area tersebut. Choi yang bergerak sendiri melihat sebuah lampu yang bergerak. Artinya, ada seseorang yang buru-buru lewat sana sampai menabrak lampu tersebut. Dia lalu mulai menyusuri jalan itu dan benar dia berhasil menemukan pelaku. Pelaku pun terus berlari. Choi menundukkan senjatanya dan pelaku itu sudah tidak bisa kabur. Dia yang panik terus bilang bahwa sang sopir itu sudah tewas sebelum dia menemukannya. Seseorang menyuruhnya untuk memindahkan mayat itu. Choi lalu berpikir dia akan menjadikan pria ini sebagai pelakunya. Jadi Choi langsung menembaknya. Lagi-lagi si Dong-jae melihat hal tersebut. Kepala polisi meminta penjelasan dari Choi kenapa si pelaku ini bisa langsung tewas dengan satu tembakan. Karena seharusnya cukup melumpuhkannya saja bukannya membunuhnya. Kepala polisi jadi butuh saksi untuk membenarkan apakah si pelaku ini sangat berbahaya sampai harus dibunuh. Semua anak buah Choi siap menjadi saksi meskipun mereka tidak melihat langsung kejadiannya. Kepala polisi juga butuh bukti sekaligus motif pelaku membunuh korban. Detektif O lalu menjelaskan bahwa ditemukan kandungan narkoba di tubuh pelaku dan juga korban. Kemungkinan terjadi perselisihan antara pengedar dengan pemakai di TKP. Tapi jika kepala polisi ingin bukti yang lebih kuat, bisa mencocokkan DNA pelaku dengan DNA yang ditemukan tim forensik. Konferensi pers lalu dilakukan. Kepala polisi menunggu hasil tes DNA dari tim forensik besok untuk memastikan pria ini pelakunya apa bukan. Di kantor, detektif O mengajak semua timnya untuk minum-minum
karena sudah berhasil menyelesaikan kasusnya. Dia juga mengajak Choi, tapi Choi tidak ingin minum-minum. Saat semua timnya pergi, Choi ini melampiaskan kekesalannya. Sementara itu, Dong-jae menanyakan ke Oh apakah tidak ada yang aneh dengan kelakuan Kapten Choi akhir-akhir ini. Oh meminta Dong-jae untuk tidak berpikir hal-hal yang aneh tentang Choi. Dia merasa mungkin karena Choi bertahun-tahun berhadapan dengan kasus berat, makanya kadang dia terlalu stres. Jadi Oh meminta Dong-jae untuk memakluminya. Sementara itu, Choi pergi ke tempat gangster dan menghajar seseorang. Dia lalu menanyakan siapa di lingkungan ini yang menjual narkoba jenis metapon. Pria ini lalu menjelaskan bahwa metapon ini sangat langka. Efeknya yang sangat kuat membuatnya sangat mahal di pasaran. Jadi tidak bisa dijual bebas. Yang dia tahu, beberapa tahun yang lalu ada aktor yang ditangkap karena kepemilikan metapon. Jadi mungkin si aktor itu tahu siapa pengedarnya. Setelah diselidiki, ternyata Choi baru ingat bahwa nama-nama ini yang disebut si sopir taksi waktu itu. Choi lalu ingat akan satu orang, yaitu Kim Jin-gyo. Hasil tes DNA sudah keluar dan tentu saja hasilnya negatif. Kepala polisi sangat marah karena kasus ini sangat viral, tapi Choi malah membunuh orang yang bukan pelakunya. Demi menjaga nama baik kepolisian, kepala polisi akan menganggap hasil tes DNA ini positif dan menganggap orang yang ditembak Kim tetap pelakunya. Dia akan mengkoordinir kepala tim forensik untuk bekerja sama dengan dia. Choi akhirnya bisa bernafas lega, karena akhirnya kasus ini ditutup. Dia lalu menuju ke Mirai Entertainment untuk mencari keberadaan Kim. Tapi ternyata setelah skandal obat terlarang itu, Kim ini sudah menghilang. Choi hanya diberi alamat lamanya Kim. Tempat berbeda, Dong-jae mencoba mencari salinan rekaman CCTV yang dicuri oleh Choi. Sementara Choi pergi ke alamat lamanya Kim. Di tempat itu, cuma ada beberapa barang yang berserakan. Kembali ke Dong-jae, dia akhirnya melihat rekaman CCTV itu. Lalu, dia menemui Choi. Dong-jae menjelaskan bahwa dia sangat menghormati Choi apalagi dengan kebaikannya. Tapi di TKP, dia menemukan bukti. Dong-jae berusaha tetap diam, tapi dia melihat lagi bahwa Choi ini berusaha menghilangkan bukti rekaman CCTV. Lalu yang anehnya, pelakunya juga berhasil Choi temukan meskipun dalam keadaan tewas. Dia ini tahu bahwa Choi ini orang yang bijak dan pasti punya alasan tertentu. Jadi Dong-jae menyerahkan semua bukti yang dia temukan ke Choi dan akan tetap tutup mulut. Esok harinya, Choi dihubungi pihak Mirai Entertainment yang bilang bahwa Kim berhasil dihubungi. Info yang dia dapat ini bahwa Kim membuka sebuah bar di daerah Sangnam. Choi dengan cepat menuju ke bar itu, tapi bar itu tampak sepi ditinggali. Perlahan, dia mencoba mencari petunjuk di sana dan melihat sebuah kalender yang bertuliskan beberapa tempat. Detektif Oh lalu dihubungi. Choi meminta Oh memeriksa ada apa di tempat dan tanggal yang akan dia sebutkan nanti. Ternyata di 3 tempat itu ada kasus pembunuhan yang korbannya semua petugas polisi. Nah, kasus itu sendiri juga masih dalam penyelidikan. Setelah Oh menyebutkan nama-nama polisinya, Choi langsung ingat bahwa mereka itu rekan-rekan satu timnya dulu, di mana ada sebuah kasus besar tentang pembunuhan 12 orang menggunakan racun. Kasus itu sendiri sangat viral dan kepala kepolisian segera memerintahkan semua timnya untuk menyelesaikan kasusnya. Tapi kasus itu selalu menemukan jalan buntu. Kepala polisi terus marah dan memojokkan mereka agar kasus ini segera diselesaikan. Jadi mereka memutuskan untuk memalsukan pelakunya. Nah, pria yang ditangkap di awal scene itulah yang dijadikan pelakunya. Dan anak kecil yang menangisi ayahnya itu adalah Kim yang sekarang dicari oleh Choi. Sementara Kim ini menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Dia mengaku dialah yang menggantung korban di kren. Kim melirik Choi dan menyeringai.
Choi ini masih bingung apa motif Kim ini mengaku sebagai pembunuhnya. Dia lalu diinterogasi. Kim meminta semua speaker dan alat perekam untuk dimatikan. Kim mengaku bahwa dialah yang membunuh ketiga polisi itu untuk membalaskan dendam ayahnya. Tapi kan yang membunuh si sopir taksi adalah Choi dan Kim juga sempat merekamnya. Awalnya dia sangat kesal karena rencana pembunuhan Choi gagal. Tapi setelah melihat Choi yang tersiksa dengan keputusasaannya, Kim jadi menikmati semuanya. Kim mengancam jika tidak ingin rekaman itu tersebar, Choi harus membunuh target selanjutnya, yaitu kepala kepolisian. Kim memintanya memilih, mengikuti perintahnya atau menanggung semua kejahatannya. Choi melaporkan bahwa Kim hanya berbicara omong kosong. Interogasi lalu dilanjutkan dengan Inspektur Kang. Kang juga ditunjuk menggantikan Choi di penyelidikan ini. Inspektur Kang ini membuat keputusan bahwa Kim dibebaskan karena kurangnya bukti. Sementara Choi mencoba menemui kepala polisi. Ternyata kepala polisi sudah keluar kantor dari tadi. Choi langsung menuju ke ruang interogasi. Dia bingung karena Kim tidak ada di sana. Detektif O lalu bilang bahwa Kim dibebaskan karena kurangnya bukti. Mendengar hal itu, Choi langsung panik. Dia meminta ke semua timnya untuk mencari keberadaan Kim. Dong-jae dan satu rekannya berusaha mencari keberadaan Kim. Choi sendiri lalu menghubungi Kim. Kim ini bingung kenapa Choi tidak segera membunuh kepala polisi. Jika dia tidak mau mengikuti perintah Kim, Kim sendiri yang akan membunuh kepala polisi. Kepala polisi sudah diawasi oleh Kim dari kejauhan. Dia memasuki mobilnya dan Choi dihubungi lagi. Dia diminta melihat saat kepala polisi ini terbunuh. Choi segera berlari memperingatkan kepala polisi untuk keluar dari mobilnya. Mobil itu akhirnya meledak. Kim memberikan satu tugas, yaitu menemukan pelaku sebenarnya dari kasus ayahnya dulu dan membunuhnya. Dong-jae yang melihat Kim akhirnya mencoba mengikutinya. Rekaman pembunuhan si sopir taksi itu lalu tersebar di internet. Detektif O ini tidak langsung percaya. Dia ingat bahwa Choi pernah menanyakan tentang kasus pembunuhan beberapa polisi waktu itu. Lalu, dia mencoba membuka arsip lama dan mencoba mencari ada hubungan apa tiga polisi ini dengan Choi dan terbunuhnya kepala polisi. Sementara itu, Choi menghubungi Dong-jae dan menanyakan kemana Kim ini pergi. Kantor polisi, Kang memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Choi. Sementara, Detektif O menemukan fakta yang mengejutkan tentang Dong-jae. O lalu menghubungi Dong-jae dan menanyakan di mana keberadaannya. Kembali ke Choi yang berhasil menemukan Kim. Choi menodongkan senjatanya ke arah Kim. Fakta sebenarnya adalah dia bukan Kim yang asli. Dia hanya seorang aktor yang dibayar untuk berpura-pura sebagai Kim. Karena Kim yang asli adalah Dong-jae. Detektif O yang menemuinya langsung menodongkan senjata. Detektif O masih gak habis pikir karena bertahun-tahun mereka semua terkecoh oleh Dong-jae. Dong-jae lalu mencoba melawan. O berhasil menghajarnya. Dong-jae bilang ada sesuatu yang masih harus dia selesaikan. Dia lalu merebut pistol O dan langsung menembaknya. Kembali ke Choi, si Kim palsu ini meminta ke Choi jika bertemu dengan Dong-jae nantinya, dia memohon untuk tidak membunuhnya. Karena Kim palsu ini dan Dong-jae sudah berteman lama sejak kecil. Dia mengerti betul apa yang dirasakan oleh Dong-jae. Lalu, si Kim palsu ini tewas karena overdosis metapon. Tiba-tiba, anaknya Choi menelpon dan bilang bahwa Dong-jae ada di rumahnya. Choi memohon untuk tidak melibatkan anaknya di situasi ini. Dong-jae lalu meminta Choi pergi ke suatu tempat. Choi dengan cepat menuju ke sana. Choi ini masih tidak percaya bahwa Dong-jae yang dia kenal baik ternyata adalah Kim. Dia lalu bertemu dengan Dong-jae. Anaknya Choi juga ada di sana. Dong-jae lalu cerita di umur segitulah dia dulu hidup bersama ayahnya yang cacat. Hidupnya ini hanya berdua dengan ayahnya. Tapi sang ayah berjuang keras untuk bisa menghidupi Dong-jae. Dia rela melakukan pekerjaan apa saja demi dia.
Ayahnya ini jadi seorang pelayan di sebuah bar. Suatu hari, ayahnya belum juga pulang. Dong-jae yang khawatir lalu menyusulnya. Di sana, dia melihat ayahnya yang dipukuli orang mabuk. Tapi, semua orang di sana hanya diam dan malah menikmatinya. Dong-jae yang marah lalu mencampurkan minuman mereka dengan racun, yang membuat 12 orang itu tewas. Perbuatannya itu malah membuat sang ayah yang dituduh sebagai pembunuh dan dihukum gantung. Tiba-tiba, polisi datang mengepung tempat itu. Para polisi melihat Choi sebagai pelaku, sesuai rencana yang sudah disusun oleh Dong-jae. Kini, Dong-jae meminta Choi untuk menembaknya karena jalan hidupnya sudah tidak ada lagi. Choi pun menolak, dia lebih memilih menyerahkan dirinya. Dong-jae lalu mengambil pistol itu dan menembak kepalanya. Choi kemudian diborgol dan ditangisi oleh anaknya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Chronicle of Evil. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.